Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan membuat panduan praktikum SPSS materi uji D dan uji U untuk memenuhi tugas kelompok dari aplikasi matematika komputer Tadris Matematika. Baik, kami di sini terdiri dari yang pertama yaitu Indah Kusuma Erlangga, yang kedua Novi Rahmawati, dan yang ketiga Nurholis. Baik, untuk pemateri pertama atau yang akan mengarahkan kita yaitu kepada saudari Novi Rahmawati, disilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Yunus. Langsung saja kita akan bahas masalah yang pertama. Ujilah data tersebut menggunakan uji independent sample t-test. Nah, langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS, klik variable view. Masukkan data pada bagian variable view. Pada name bagian 1, diisi dengan hasil. Dan pada bagian 2, kita tulis kelas. Pada bagian label 1, kita tulis hasil belajar kelas A dan kelas B. Dan pada bagian kedua label, kita tulis kelas. Selanjutnya, klik pada bagian penulis pada kolom nomor 2. Lalu akan muncul kotak dialog. Pada bagian value kita tuliskan 1, dan pada bagian label kita beri kelas A. Klik add, maka muncul tampilan pada kolom seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, pada bagian value kita tuliskan lagi 2, dan pada label kita beri kelas B. Lalu klik add, maka akan muncul tampilan pada kolom, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik data view. Terlihat ada 2 variabel, yaitu hasil dan kelas. Selanjutnya kita akan masukkan data yang ada di Word. Kita masukkan lebih dahulu kelas A pada bagian kolom hasil. Lalu kita masukkan kode kelas, yaitu dengan menggunakan angka 1W. Selanjutnya kita akan masukkan data kelas B pada kolom bagian hasil tepat di bawah hasil kelas A. Lalu kita masukkan kode. Kelas, yaitu dengan menggunakan angka 2. Masuk ke menu Analyze. Kemudian pilih Complement. Kemudian klik Independent Sample t-test. Kemudian akan muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar, kita akan pindahkan pada test variable. Dan pada bagian kelas, kita akan pindahkan pada grouping variable. Lalu pilih Define Group. Untuk grup 1, kita klik angka 1. Maksudnya ketik ya.
Dan untuk grup 2, kita ketik angka 2. Lalu kita klik continue. Selanjutnya klik OK. Kemudian akan muncul hasil output pretest. Jadi, muncul dua output. Yang pertama, output grup statistik, dan yang kedua, output independent sample retest. Pada grup statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian, maka akan terlihat kelas A dan kelas B, dan jumlah sampel yang berbeda, yaitu 7 untuk kelas A dan 8 untuk kelas B. Lalu ada mean, yaitu rata-rata, standard deviation, dan juga standar error mean. Lalu pada bagian output independent sample retest akan terlihat equivalent variances estimate pada bagian sig mean 2 Taylor sebesar 0,961. Maka kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil kelas A dan kelas B, dikarenakan hasil pada sig 2 Taylor lebih dari 0,05. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya praktikum yang akan disampaikan oleh Mbak Indah Kusuma Erlangga, kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang kedua, yaitu diketahui data sebagai berikut. Untuk pretest, yaitu 55, 65, 67, 68, 52, 55, 68, 67. Dan untuk post-test 70, 75, 78, 78, 73, 78, 80, dan 82. Ujilah data tersebut menggunakan uji pilot simple t-test. Baik, kita langsung masuk ke SPSS. Buka SPSS dengan memilih variable view. Lalu untuk yang kedua, masukkan data pada bagian variable view, pada bagian name, bagian 1 pre, dan pada bagian 2 post. Pada bagian label 1 yaitu pretest, dan pada bagian label 2 post test. Selanjutnya kita klik data view, akan terlihat dua variabel yaitu pre dan post. Selanjutnya kita akan masukkan data dari Word dengan cara mengcopy data. Kita akan paste pada SPSS. Selanjutnya masuk dalam menu Analyze, kemudian pilih Complement, kemudian klik Pilot Simple t-test. Kemudian akan muncul tampilan pada gambar, lalu kita klik tanda panah di tengah untuk memindahkan variabel dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan klik OK. Terakhir, muncul tampilan output dari hasil uji pilot simple t-test. Pada output pertama, yaitu pilot simple statistik, ada hasil rata-rata, yaitu mean, pretest bernilai 62,1250 dan post-test bernilai 76,7500. Ada jumlah sampel, standar deviation, dan standar error. Pada output kedua, ada pilot simple correlation, menampilkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data. Data sig menunjukkan 0,054, berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara data pretest dan data post-test karena nilainya lebih dari 0,05. Pada output ketiga, yaitu output pilot simple t-test, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang nyata antara hasil pada data pretest dan post-test karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk praktikum selanjutnya yaitu akan saya sampaikan
Diketahui data dari perempuan dan laki-laki sebagai berikut. Kemudian dari data tersebut, maka ujilah data tersebut menggunakan uji Z. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama kita buka aplikasi SPSS, klik variable view, kemudian masukkan data pada bagian variable view. Pada name bagian 1 kita tulis hasil, dan pada bagian 2 kita tulis gender. Pada desimal bagian 1 dan 2 kita ubah menjadi 0. Pada label bagian 1 kita tulis hasil belajar siswa. Dan pada bagian 2 kita tulis perempuan dan laki-laki. Selanjutnya klik data view. Terlihat ada 2 variabel hasil dan gender. Selanjutnya kita masukkan data perempuan yang ada di Word dengan cara kita blok data dan copy. Selanjutnya kita akan paste pada bagian hasil. Selanjutnya kita masukkan data laki-laki dengan cara kita blok data dan copy paste. Kemudian kita paste data laki-laki pada nomor 41 bagian hasil. Selanjutnya kita tulis angka 1 pada bagian gender, dimulai dari nomor 1 sampai nomor 40. Untuk selanjutnya yaitu kita tulis angka 2 pada bagian gender dimulai dari nomor 41 sampai dengan 80. Masuk ke menu Analyze, kemudian pilih Complements, kemudian klik Independent Sample Test. Kemudian akan muncul kotak dialog, pindahkan hasil belajar siswa pada bagian tes variabel S. Perempuan dan laki-laki kita pindahkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita klik Define Group. Pada grup 1 kita tulis 1.
angka 1 dan pada grup 2 kita tulis angka 2. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasil output uji t-test. Jadi akan muncul dua output. Pertama, output grup statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian. Maka akan terlihat kelas A dan kelas B dan jumlah sampelnya yaitu 40. Lalu akan ada min, yaitu nilai rata-rata, standard deviation, dan juga standar error mean. Yang kedua, pada bagian output independent sample t-test akan terlihat equal variance assessment pada bagian sig 2 tailored sebesar 0,006. Maka kesimpulannya ada beberapa perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa perempuan dan laki-laki, dikarenakan hasil pada sig 2 tailored kurang dari 0,05. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.